Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pegiat desa, pegiat BUMDes dimanapun Anda berada. Bersama saya Nur Wahono dalam Obras BUMDes, obrolan santai BUM Desa. Pada kesempatan di hari ini saya mengundang salah satu Direktur BUMDes, tepatnya Badan Usaha Milik Desa Maju Makmur, Desa Kebonalas, Kecamatan Mandis Renggo. Dengan Direktur BUMDes ini kita akan mengupas tuntas tentang pengelolaan badan usaha milik desa. Untuk selanjutnya selamat menikmati dan kita tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para pegiat desa, pegiat BUMDes dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nur Wahono dari podcast Obras BUMDes, obrolan santai tentang BUM Desa. Pada kesempatan di pagi hari ini kami mengundang salah satu Direktur BUMDes di wilayah Kecamatan Mandis Renggo, Kabupaten Klaten, tepatnya di Desa Kebonalas, Kecamatan Mandis Renggo, Kabupaten Klaten, dengan Direktur BUMDes, seorang ibu-ibu, mbak-mbak bisa dikatakan, namanya Mbak Mulat. Selamat pagi Mbak Mulat. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik. Terima kasih sudah bisa berkenan hadir di podcast Obras BUMDes. Ya, pada kesempatan ini kami ingin tahu, saya ingin mengetahui bagaimana kegiatan pengelolaan badan usaha milik desa di Desa Kebonalas yang Mbak Mulat jalankan. Barangkali bisa berbagi pengetahuan, berbagi ilmu di kesempatan ini untuk rekan-rekan pegiat desa ataupun pegiat BUMDes tentunya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Klaten. Silakan pada kesempatan di awal ini saya persilakan untuk memperkenalkan diri dan nanti dilanjutkan untuk profilnya ataupun bagaimana yang di awal menjalankan di badan usaha milik desa BUMDes Maju Makmur. Silakan. Terima kasih Pak Nur atas kesempatan pagi hari ini sudah diundang di acara podcast obrolan santai BUMDes. Langsung saja buat teman-teman pegiat BUMDes di seluruh Indonesia nih, berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang BUMDes yang jelas. Mari bareng-bareng kita memajukan BUMDes desa kita masing-masing, dan pertama yang harus kita luruskan adalah niat. Kalau niat awal kita itu untuk mencari uang, jelas yang akan kita dapatkan akan kecewa. Tapi pertama kita adalah sebuah pengabdian atau perjuangan, apa yang akan kita berikan untuk desa kita tercinta. Kita memberikan istilahnya apa ya, sekedar apa itu Kak, ini sumbangsih kalau bahasa Jawa, memberikan kontribusi untuk memajukan desa. Dan di sini kebetulan dipercaya di BUMDes, yang mana memang proses awalnya pahit. Dulu berawal tahun 2015 itu kami sekedar dimodali oleh desa dengan dana desa 20 juta untuk simpan pinjam. Dan itu yang namanya simpan pinjam sangat riskan sekali untuk di masyarakat desa. Kemudian ditambah lagi 30 juta, hampir 3 tahun kita itu nggak digaji, nggak ada hasilnya, karena banyak ya biasa yang memang simpan pinjam mesti ada kendala di lapangan yang namanya kemacetan. Kemudian waktu itu kita berangkat dari tim yang sukarela. Jadi sukarelawan. Tidak dipilih secara prosedur dengan dipilih di forum dan sebagainya. Karena jelas nggak ada yang mau
mau karena nggak ada apa-apanya. Jadi Waktu di itu, awal ditunjuk dulu untuk menjalankan usaha di awal di betul. BUMDes ini. Iya, jadi berangkat dari yang mau tanpa digaji, istilahnya seperti itu. Berjuang. Iya. Kemudian tahun 2018 saya mencari tim yang mau dan punya pola pikir sama. Kita mengabdikan diri untuk desa dulu. Kita berjalan, usaha ini jalan dulu aja, nanti baru mikir uang belakangan. Saya matur seperti ini bukan berarti saya orang yang sudah berada, enggak juga. Karena memang kondisi ekonomi saya juga masih pas-pas. Cuma memang saya dalam hati saya ingin berbuat sesuatu untuk desa. Akhirnya saya matur ke pemerintah desa, ke Pak Lurah waktu itu, Pak, saya butuh teman yang nyambung dengan saya, butuh teman yang mau diajak untuk berjuang tanpa berpikir tentang imbalan dulu. Akhirnya waktu itu Pak Kades ngendiko untuk mencari yang menurut kamu nyambung seperti itu. Akhirnya alhamdulillah saya dapat tim. Waktu itu masih kita bertiga selama 1 tahun. Kita waktu itu menjalankan SPP sama fotokopi alat tulis. Waktu itu kita bisa menggaji kita 50.000 per bulan. 50.000. Yeah. Kalau boleh tahu, yeah. wah ini karena ngobrolnya panjang. Sebenarnya BUMDes Maju Makmur ini didirikan di tahun berapa? 2015. Oh, 2015. Tepatnya di tahun berapa? Di bulan apa? Kurang ya, lupa. Nah, itu di awal itu tahun 2015 dengan kepengurusan berapa personel? Waktu itu 3 personel, cuma sempat ada pergantian karena waktu itu tidak aktif. Yang 2 tidak aktif, kemudian ada pergantian. Akhirnya 2018 akhir ya. Itu 2018 mulai kita punya tim 3 yang aktif. Kemudian beranjak salah satu tim saya punya kemampuan, punya keahlian tentang printing, tentang banner. Kalau boleh tahu, tadi kan sempat disampaikan pinjaman, berarti simpan pinjam. Ya, SPP itu singkatan dari simpan pinjam perempuan, cuma kan yang di umum itu kan yang namanya simpan pinjam itu hubungannya erat hubungannya dengan perempuan. Makanya dikatakan SPP. Simpan pinjam perempuan. Nanti nggak ada ya simpan pinjam laki-laki nggak ada ya? Saya tidak bisa pinjam saja kayak gitu. Oke. SPP kemudian ada SPP sama usahanya fotokopi sama toko alat tulis. Toko alat tulis itu yang sudah dijalankan sejak 2015. Enggak, kalau yang fotokopi sama alat tulis 2018. Fotokopi alat tulis 2018. Kalau 2015 hingga 2018 itu SPP itu tadi ya, simpan pinjam perempuan. Cukup unik namanya SPP. Iya. Setahu saya kalau SPP di anak sekolah ya. Apa itu namanya pembangunan untuk sekolah. Tapi ini SPP simpan pinjam perempuan. Mudah-mudahan bukan nama yang jelek. Oke, dilanjutkan itu mulai tahun 2018 itu buat toko A3 dan fotokopi. Kemudian untuk selanjutnya bagaimana, silakan diceritakan. Setelah itu kita mencoba mencari usaha baru. Ternyata salah satu teman saya, maksudnya gini, kalau kita cuma berjalan dengan fotokopi saja kayaknya nggak akan maju. Kapan majunya? Kemudian kebetulan teman saya punya keahlian di bidang digital printing, punya kemampuan pinter desain dan sebagainya. Kemudian istilahnya ngobrol sama kepala desa, komunikasi dengan kepala desa. Kemudian kepala desa menyampaikan rencana itu tadi. Ya, kemudian direspon kepala desa bagus, kepala desa menyampaikan ke BPD dan akhirnya ACC, akhirnya pengajuan proposal dan didanai untuk digital printing 250 juta. 250 juta itu untuk membeli mesin dan kelengkapannya, kurang lebih
lebih 250 juta itu menggunakan dana desa. Berarti ada penyertaan modal ke BUMDes ya dari desa. Iya betul. Oke, itu di bulan apa itu di tahun 2018? Atau di 2020 Januari kemarin Pak. 2020 ini? Iya. 2020. Oh, berarti setelah diskusi di tahun 2019 akhirnya disetujui oleh pemerintah desa. Kemudian pemerintah desa mengalokasikan anggaran dari dana desa kurang lebih 250 juta untuk membeli mesin dan perlengkapan digital printing. Sehingga unit usahanya BUMDes ini ada 3 saat ini. simpan pinjam SPP, toko ATK dan fotokopi, sama digital printing. Ya. Nah, dari 3 usaha ini untuk SPP sampai sekarang masih jalan? Masih, cuma sementara saya hentikan dulu karena kita mencoba untuk mengatasi kemacetan. Oh, cukup besar macetnya? Lumayan. Oh, lumayan besar. Tidak perlu saya sampaikan. Iya, berarti cukup besar. Tentunya ini menjadi satu pertimbangan buat teman-teman BUMDes yang mana memang ada informasi yang saya terima, beberapa saya terima mereka beringin untuk mengalokasikan dari pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran. Mereka membuat unit usaha SPP itu tadi ya, simpan pinjam perempuan, cukup unik namanya. Tujuannya adalah membantu masyarakat yang membutuhkan permodalan kecil. Ini bisa disupport atau dibantu oleh BUMDes. Nah, ini menjadi sedikit gambaran teman-teman kalau SPP, unit usaha simpan pinjam yang mungkin di BUMDes yang lain sudah ada, ini perlu menjadi perhatian manakala anggaran ini dari masyarakat yang mengkonsumsi menerima pinjaman ini tidak punya komitmen untuk mengembalikan uang pinjaman ini kepada BUMDes, sehingga memunculkan kemacetan ya. Jadi piutang yang tidak bisa tertagih. Ini menjadi satu gambaran buat rekan-rekan bisa memikirkan atau mempertimbangkan kembali manakala ingin buat usaha simpan pinjam atau sering yang disebut dengan SPP, simpan pinjam perempuan. Cukup unik namanya. Aneh ya, saya sendiri sedikit nggak bisa terima. Ya. Oke. Tapi saya juga nggak mau dipinjam. Oh iya. Terus yang kedua adalah unit usaha ATK dan fotokopi. Bagaimana perkembangannya untuk ATK dan fotokopi? Karena keberadaan ATK dan fotokopi itu tidak dekat dengan sekolah atau kantor-kantor, jadi yang memang kurang berkembang. Ya tetap ada tiap hari yang fotokopi ada, yang beli ATK ada, cuma nggak bisa semaksimal. Bisa mencari inovasi baru, mungkin buat kayak pamflet ataupun brosur yang bisa disodorkan atau ditawarkan ke berkunjung ke sekolah SD, SMP atau SMA di lingkup di Kecamatan Manis juga, mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi. Bisa. Ya. Sempat kita berpikir seperti itu, kemudian belum sempat kita jalankan, kita kesusul dengan usaha yang fokus di usaha yang baru, digital printing. Betul. Nah, perkembangannya terkait dengan digital printing semenjak 2020 mulai jalan di bulan Januari. Ya. Efektif Januari 2020. Betul. Perkembangannya di awal kesulitan atau sudah mulai banyak yang pesan order ke BUMDes maju makmur atau bagaimana? Silakan. Alhamdulillah untuk digital printing ini seperti gebrakan baru bagi kami ya. Kami promonya cukup mudah karena kita bekerja sama dengan desa-desa, lembaga-lembaga desa. Jadi ya alhamdulillah saya cukup banyak kenal, hampir semua perangkat di desa di Kecamatan Manis kenal. Jadi cukup mudah untuk promosinya. Kemudian ya gimana ya, pas kita baru punya digital ya, ternyata terjadi kondisi seperti ini ya, ada pandemi corona yang mungkin orang di BUMDes lain ini suatu musibah dengan adanya corona ini. Musibah ini tapi COVID ini. Mohon maaf untuk BUMDes kami ini berkah. Menjadi berkah. Ya, karena kan begitu awal itu mulai ada itu yang lockdown itu langsung jebret ke desa itu pesan sekian untuk sekian RT-nya
itu terus hingga sampai detik ini, sampai sekarang ini apa Pak, persiapan ada pilihan pilkada serentak ini alhamdulillah sudah dalam 2 minggu ini hampir 2.000. ordernya cukup banyak. Hampir 2.000 nah, dalam 2 minggu ini alhamdulillah. Ya itulah mungkin bagi teman-teman yang mau sedikit apa ya untuk mengembangkan BUMDes jadi kemarin saya sempat ngobrol sama teman BUMDes yang bergerak di bidang wisata yang mereka sangat mengeluh karena harus tutup. Saya cuma bukannya saya nyukurin, tapi dalam hati saya wah saya kok dapat berkah dari ini ya, dari musibah ini. Dalam artian berkah itu untuk usaha, bukan dalam artian mendoakan yang ini akan berlangsung lama juga enggak Kak. Jadi intinya seperti itu. Alhamdulillah sampai beberapa bulan ini, dari bulan Januari ini sudah kita menyisihkan PAD itu sekitar 5 juta, dan kemarin sempat sudah diminta oleh desa karena kondisi desa juga sebenarnya kalau di dalam ADRT pembagian SHW itu kan di akhir tahun Kak. Cuma kemarin kondisi desa yang lagi butuh dana akhirnya sudah menghendaki kita store PAD. Alhamdulillah kita sudah bisa memberikan PAD yang khusus dari bulan Januari kemarin sekitar 5.700.000-an. Dari minggu kemarin kita sampai di bulan ini. Bukan, bulan Agustus saja. Sampai bulan Agustus. Oh, dari bulan Januari hingga bulan Agustus bisa memberikan PAD kurang lebih 6 juta. Kurang lebih 6 juta, luar biasa ya. Dengan usaha yang baru dijalankan. Nah, kalau boleh tahu di awal membuat usaha digital printing ini kan mestinya ada memikirkan pangsa pasar yang mau dibidik. Terus di lingkungan di Kecamatan Manis Renggo itu untuk usaha digital printing, entah itu di masyarakat ataupun ada perusahaan atau usaha apapun, itu ada nggak di sana di Manis Renggo? Kalau yang punya mesinnya itu satu-satunya dari BUMDes kami. Cuma banyak yang teman-teman di Manis Renggo yang istilahnya kayak broker itu tuh Pak. Oh, jadi mereka membuka usaha, menerima pesanan digital printing. Kemudian mereka lempar ke Jogja selama ini. Cuma dengan adanya kami punya mesin, kami mencoba merangkul mereka. Jadi saya dekatin, biasanya pastinya kemana Mas, Pak, ke sana, di sana harga berapa. Nah jadi nego, buat coba di tempat saya aja, saya kasih harga daripada ke Jogja. Betul, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah punya broker banyak. Kemudian itu yang media perantaranya sudah ada berapa orang? Yang tadi yang punya usaha, kalau katakanlah dia buka di rumah untuk menerima pesanan itu ada berapa orang? Berapa usaha? Saya nggak ngitung, tapi naik 10 sudah. Wah, biasa. Jadi dari 10 orang itu pun sudah tentunya sudah ada order sendiri ya. Betul. Di luar dari Ibu Mulai, Mbak Mulat dengan teman-teman BUMDes untuk menawarkan promosi di lembaga desa ataupun di pemerintahan. Nah, oke. Selanjutnya dengan usaha ini sudah kelihatan nih, usahanya sudah kelihatan cukup menjanjikan. Ya alhamdulillah, karena kita sudah merambah, tidak hanya Manis Renggo. Ya, sudah nah, ini kan cukup menjanjikan. Bagaimana dengan usaha yang sebelumnya seperti ATK ataupun fotokopi, bagaimana dengan hikmah ataupun efek dari usaha yang baru yang sudah cukup memberikan perolehan omset yang lumayan? Ini dengan ATK dan fotokopi mengikuti atau stagnan? Mengikuti, soalnya kan otomatis perangkat desa kan sewaktu-waktu pesan banner ke tempat kami. Ketika pesan banner kan sekalian fotokopi, sekalian butuh pulpen, butuh alat tulis kan dia melihat yang di etalase. Jadi otomatis mengikuti, karena kan otomatis sekarang kita banyak tamu tiap hari, pasti dari pagi sampai sore banyak tamu yang pesan maupun yang ambil.
kalau boleh tahu untuk kantornya sendiri, kantor BUMDes ini yang biasanya ya secara umum kebanyakan BUMDes ini karena ini adalah milik desa. Sebelum punya usaha kantor sendiri biasanya dompleng atau bahasanya ikut satu atap dengan pemerintahan desa. Bagaimana untuk yang di BUMDes tempat Mbak Mula? Tempat kami terpisah dengan pemerintahan desa. Ya, sudah terpisah. Iya, sudah terpisah. Posisinya agak sekitar 200 meter dari kantor desa. Iya. Tapi itu miliknya desa juga karena di tanah kas. Tanah kas desa. Itu sudah membuat kantor di sana. Betul, sudah. Wah, luar biasa juga. Ini sudah dari 2 unit usaha yang mungkin prospektifnya kurang, salah satunya di hold dulu atau di pending karena ada banyak permasalahan di situ. Terus usaha yang dijalankan yang kedua ATK dan fotokopi ini juga karena banyak kompetitornya sehingga prospeknya kurang menjanjikan juga. Tapi muncul usaha yang baru, digital printing ya. Digital printing ini berarti pesanan untuk buat banner, spanduk kayak gitu ya. Berarti di masa di Kabupaten Klaten ini ada rencana ada pilkada di bulan Desember, ini menjadi berkah. Berkah juga. Menjadi berkah. Ya. Oke, teman-teman, ini sekelumit kecil dari perjalanan pengelolaan badan usaha milik desa di Desa Kebon Alas, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. BUMDes Maju Makmur dengan direktur BUMDes seorang cewek. Yang kebanyakan setahu saya itu kalau direktur BUMDes karena ini perjuangan kebanyakan laki-laki, bahkan bapak-bapak mungkin sudah sepuh atau sudah tua, tapi ini seorang ibu-ibu, mbak-mbak masih muda, kelihatan perjuangannya cukup besar ya. Ini saya ada inspirasi ini buat teman-teman juga di manapun Anda berada yang mendengar atau mengetahui channel podcast Obras BUMDes ini, silakan Anda pertimbangkan bila Anda menjadi stakeholder yang ada di desa, membangun kebijakan, lepaskan terkait gender. Kalau memang itu mbak-mbak bisa berkompetensi bersaing dengan bapak-bapak atau mas-mas yang laki-laki untuk menjadi seorang direktur BUMDes, silakan terapkan di situ, bisa menjadi berikan amanah untuk seorang mbak-mbak menjadi direktur BUMDes. Ini cukup luar biasa BUMDes Maju Makmur di dalam menghadapi pandemi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Klaten, punya usaha yang awalnya spekulasi ya. Awalnya spekulasi buat digital printing, di mana kebetulan di pasarnya di Kecamatan Manisrenggo tidak ada digital printing. Ini berarti ada potensi. Nah, buat teman-teman dimanapun Anda berada, coba lihat, tengok di sekelilingan Anda, sekitar Anda, di wilayah kecamatan Anda, mungkin di satu kabupaten, kalau memang kabupatennya itu kecil tidak ada digital printing, mungkin menjadi satu harapan usaha BUMDes buat usaha digital printing. Modalnya tidak terlalu banyak, 250 juta ya untuk beli alat. Nah, itu tinggal dipikirkan letaknya di mana, tempatnya di mana. Utamakan dengan sisi promosi. Tadi sudah disampaikan di awal adalah dengan pejabat pemerintah desa. Dihitung kalau di Kecamatan Manisrenggo ada berapa pemerintah desa? 16 desa. Itu sebuah potensi cukup besar. Pemerintah desa, SD, SMP, SMA. Ya, bisa cukup itu menjadi calon konsumen untuk digital printing. Dan saya memikirkan mempertimbangkan di Yogyakarta itu usaha digital printing cukup menjanjikan. Hampir di setiap ujung jalan itu ada usaha digital printing. Nah, bagaimana mensiasati BUMDes Maju Makmur ini oleh Mbak Mulat bersaing dengan di kota Jogja, karena kota Kabupaten Klaten ini tidak jauh dari Yogyakarta, kurang lebih sekitar 20-an kilo ke kota Jogja. Ini merambah dunia digital printing yang diambil awalnya adalah spekulasi, tapi berkah di masa pandemi mulai bulan Maret di tahun ini di Kabupaten Klaten hingga
sekarang digital printingnya Mbak Mulat saja panggilannya cukup mendapatkan berkah hikmah dari perjalanan pandemi COVID 2019. Oke, kita lanjutkan lagi obrolan cukup menarik ini dengan Mbak Mulat. Nah, kalau boleh tahu dalam perjalanan ini sedikit ke pribadi di tahun awal 2020 masih cukup boleh dibilang sangat perjuangan hingga di tahun 2020 ini di bulan Oktober ini kira-kira kalau boleh tahu dari teman-teman BUMDes ini sudah nambah personil belum? Terus kira-kira sudah memperoleh penghasilan berapa? Mungkin menjadi satu inspirasi. Nah, peluang buat digital printing ini siapa tahu mungkin saya juga punya usaha itu atau mungkin teman-teman juga yang lain. Silakan disampaikan. Ya. Untuk personel kita sudah menambah 2 orang. Jadi awalnya dari 3 kami, sekarang kita sudah punya 2 orang. Salah satunya kita posisikan di staf administrasi sama kasir, yang satu desain dan operator. Jadi jadi kita berlima ini yang 3 pengurus sekaligus pelaksana. Sekarang tambah 2 yang standby. Ya, fokus jadi menjadi karyawannya BUMDes. Betul. Jadi kita berlima, cuma kerjanya kita tetap bareng-bareng, tidak ada istilahnya oh ini pimpinan ini, enggak, kita tetap kerja bareng. Ya alhamdulillah, sekedar buat beli bensin sudah. Iya. Kira-kira berapa? Waduh, maaf ya itu. Kayak kalau honor itu kayaknya taruhlah insentif gitu ya. Iya lah. Untuk memikirkan untuk menjadi gaji kira-kira penggajiannya standar setara UMK belum siap. Kalau setara UMK kira-kira kalau dihitung pertimbangannya akan target berapa lama bisa supaya ini karyawan di tempat BUMDes Mbak Mulat ini bisa bertahan. Kan ketika mulai rame kalau tidak refundnya buat yang bersangkutan tidak bertambah, pasti dia akan memikirkan mencari jalan alternatif. Nah, kira-kira untuk mempertahankan itu bagaimana? Nggak cukup lama, nggak lama, paling 2 bulan 3 bulan lagi kita sudah bisa menambah istilahnya sekedar transport buat mereka yang kita anggap murwat lah. Murwat itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Pantas lah, sesuai. Oke, kalau boleh tahu Mbak Mulat sendiri selain di BUMDes barangkali ada pekerjaan lain, mengingat tadi yang sudah disampaikan masih kecil penghasilannya untuk di BUMDes, apakah fokus di BUMDes atau memang ada pekerjaan lain sehingga menjadi untuk menutup tulang punggung di rumah kira-kira? Kemarin saya sebelum dan sempat sampai perjalanan awal ajaran baru ini, saya 8 tahun mengajar di SPAUD, lembaga milik yayasan, sebuah yayasan, bukan desa, yayasan Islam. 8 tahun saya di sana. Sejak adanya digital printing, BUMDes sudah lama saya terjun di sana. Cuma waktu itu nyambi. Nah, sekarang sejak adanya digital printing, otomatis aktivitas saya kan makin banyak, kegiatan juga makin banyak. Saya berpikir harus fokus. Kalau nyambi kayaknya nanti lama akan berkembangnya BUMDes. Soalnya saya di lembaga kan sampai jam 11. Kemudian kalau saya ke BUMDes jam 11 siang, berarti kan setengah hari. Kemudian saya waktu itu mencoba untuk berpikir memilih. Saya harus memilih. Kebetulan di yayasan juga ada tantangan, saya disuruh memilih karena waktu itu saya jadi sering izin nggak, karena kan otomatis di BUMDes sering ada tamu dan saya harus sering bolak-balik ke kabupaten kan karena banyak agenda ke sana. Akhirnya mungkin menjadi kecemburuan, saya maklumi juga. Saya kan sering izin untuk kepentingan lain, jadi akhirnya disuruh memilih dan saya harus memilih. Akhirnya saya bukan masalah finansial. Memang kalau di yayasan itu mengajar itu memang nggak seberapa. Niatnya
mulai ajaran baru kemarin saya sekarang fokus di BUMDes. Ya masih ada sedikit sampingan di UPK ke lembaga kecamatan, itu saya cuma sebagai tim verifikasinya UPK, jadi tidak tiap hari juga. 1 minggu 1 kali atau 2 kali saya terjun ke lapangan, jadi tukang survei istilahnya. Kalau yang di UPK kecamatan bergerak di bidang simpan pinjam, jadi kalau ada proposal masuk, saya dan teman saya bagian survei, jadi tidak tiap hari, masih bisa fokusnya penuh ke BUMDes. Ternyata suatu pekerjaan jika fokus dengan nyambi akan tidak sekali hasilnya. Ketika kemarin masih nyambinya banyak, waktu itu kan jadi TPID juga, jadi ternyata BUMDes enggak ini seperti jalan di tempat. Setelah saya fokus, otomatis gerak saya makin luas. Saya promonya ke langsung pendekatan ke desa-desanya makin luas. Kemudian ke broker-broker saya dekati, saya rangkul beliau, saya tanya ya seperti tadi, biasanya kemana, biasanya di sana harganya berapa, saya tawari dengan harga kami. Akhirnya kan mereka banyak yang setuju dengan catatan, ya saya pelan-pelan Mbak, karena kan saya nggak enak karena udah lama di sana, kalau langsung lepas nggak enak dan sebagainya. Ya monggo, mungkin di awal nanti separuh ke sana separuh ke sini, tapi akhirnya sekarang semua ke tempat kami semua. Ini berkah, sebuah berkah. Usaha digital printing di daerah yang sepi, usaha digital printing menjadi satu berkah. Ya, salah satunya contoh di Serba ya, yang sudah dijalankan. Kalau boleh tahu, setelah tadi mesti kan banyak pertimbangan ketika di pekerjaan lain, ya walaupun BUMDes di awal sudah ada di BUMDes, namun penghasilannya sangat minim, kemudian ada pekerjaan lain membaktikan diri untuk negeri, menjadi seorang pendidik, walaupun sekelas PAUD, tetapi itu menjadi dasar mendidik anak dari usia dini, membentuk anak menjadi seorang karakter yang baik dari usia dini untuk selanjutnya sekolah yang lebih tinggi, mulai menapaki sekolah tingkat dasar, menengah pertama, kemudian sampai mungkin juga ke perguruan tinggi. Nah, ini menjadi pertimbangan karena ini sudah dijalankan lumayan lama ya dia saat itu ya, 8 tahun. Terus ada di BUMDes, harus memilih apakah tetap bertahan menjadi pendidik, pegiat pendidik, atau fokus di BUMDes. Nah, ini kenapa yang sudah 8 tahun dibandingkan yang dari tahun 2015. Mungkin kalau boleh saya memperkirakan, menduga-duga 2015 di BUMDes dengan menjadi seorang guru PAUD, ini penghasilan mesti lebih bagus yang PAUD ya? Pada waktu itu, waktu sebelum ya 2015 ya, nah, ya. Itu kan memilih apa menjadi tolok ukur ataupun faktor utama ya, dengan bisa Mbak Ulat bisa memilih untuk menfokus di BUMDes, melepaskan 8 tahun pengabdian menjadi seorang pendidik. Sebenarnya berat juga Kak, karena dekat dengan anak-anak itu suatu kebahagiaan tersendiri, senang. Jadi sebenarnya waktu itu saya berat, tapi kan saya nggak mungkin keduanya saya jalani semua. Soalnya ketika saya banyak di PAUD, otomatis teman-teman saya di BUMDes otomatis seperti terkesampingkan, otomatis saya nggak bisa adil lah, yang jelas saya nggak bisa adil. Kalau saya nanti fokus banyak di PAUD, otomatis yang teman-teman di BUMDes akan menjadi istilahnya cemburu sosial. Ketika saya banyak fokus di BUMDes, teman-teman di PAUD menjadi yang jelas saya tidak bisa adil Kak. Nanti nggak bisa adil, akhirnya keduanya nggak bisa maksimal. Kalau nggak bisa maksimal, keduanya nggak akan jalan. Jadi ya saya harus memilih salah satu. Dan memang dari dulu saya suka dengan terjun di tengah-tengah masyarakat, dekat dengan masyarakat. Saya jujur ya Kak, saya pernah sempat drop ya, kan dulu saya pernah menjadi KPMG sejak tahun 2000 sampai 2018.
itu. Berarti waktu di Bumdes pun juga jadi KPMD. Betul waktu itu. Kemudian tahun 2018 ya kemarin ada pemilihan Perangkat desa. Itu juga menjalankan nah itu waktu saya menjadi KPMD, saya tiap hari di kantor desa, tiap hari saya berada kegiatan desa, saya selalu ikut apapun siang malam ini. Nah, saya sempat berharap sekali waktu untuk itu menjadi perangkat desa. Iya. Ketika saya mengikuti kompetisi itu dan tidak lolos, saya memang sempat down. Saya sempat down, tapi akhirnya ya Kepala Desa luar biasa memberi semangat kepada saya bahwa rezeki itu tidak harus jadi perangkat. Justru beliau menyemangati saya, nggak usah di nggak usah bekerja lagi. Besok kamu akan lebih terkenal dan jadi direktur Bumdes daripada jadi perangkat, kata beliau. Jadi saya jadi semangat begitu. Ya, Pak Lurah luar biasa memberi semangat. Pokoknya saya akan membantu semaksimal mungkin selama saya menjabat untuk membesarkan Bumdes. Jadi nggak usah disedihi, nggak usah disusahi. Saya sempat saya sempat terkena viral di Manis Renggo waktu itu. Saya pingsan Pak ketika nggak lolos itu tadi. Berarti saat ada proses pemilihan perangkat desa itu tidak lolos, tidak diterima. Terus sempat pingsan. Karena terlalu memikirkan. Karena waktu itu saya sangat berharap sekali. Saya berpikir gini Pak, saya seorang ibu, seorang istri perempuan, saya pengennya satu pekerjaan tapi pasti. Dulu kan saya sembarang ini yang ngajar ya KPMD ya di UPK ya ini dan sebagainya. Semakin berusia pengennya punya satu pekerjaan yang tetap. Jadi saya waktu itu benar-benar sangat menaruh harapan saya nanti saya pasti jadi gitu. Akhirnya ketika saya nggak lolos down, saya sempat pingsan dan sampai teman-teman pada berkunjung ke rumah, jadi banyak tamu karena saya nggak lolos itu, dan itu sempat menjadi viral di Manis Renggo di teman-teman di kalangan pemerintah desa tentunya. Jadi karena saya nggak sampai pingsan seperti itu setiap. Jadi viralnya artis dadaan pingsan. Gara-gara perangkat desa. Iya, itu sempat ini setiap ketemu teman-teman di kecamatan itu udah nggak nangis lagi dan sebagainya seperti itu. Dan mulai ini pandemi setelah berkembangnya Bumdes, saya ketemu salah satu perangkat desa yang masih mengingat kejadian itu. Kan di kau gini, wah ngedapet bahasa Jawa ya Kak, ngedapet ora lulus dari perangkat ya direktur Bumdes katanya gitu. Jadi ya banyak sekali hikmah ternyata dari ketidaklolosan saya itu, banyak sekali hikmah. Dan sekarang saya merasakan janji beliau Bapak Kepala Desa ya, maksudnya bukan janji, semangat beliau waktu itu ketika saya terpuruk, menyemangati beliau kalau kamu besok akan lebih terkenal daripada ya sudah terkenal itu tadi. Gara-gara pingsan itu udah terkenal benar itu doanya. Berarti Pak Kadesnya pinter, telepatinya bagus itu. Seperti itu. Kenapa dengan Mbak Mulat berkeinginan ingin menjadi seorang perangkat desa? Apa motivasinya? Nah itu tadi saya sudah nonton, pengen punya pekerjaan satu tapi udah satu duduk gitu loh. Kalau sebelum itu kan saya banyak sekali ngajar, UPK, KPMD, TPID. Banyak banget itu. Enggak, itu kan sudah ngajar, TPK, TPK, UPK, TPK. Bukan. UPK, terus TPID. Iya. Belum KPMD. Betul. Berarti ada 4 kegiatan sosial. Betul. Seorang pendidik dan 3 kegiatan sosial di desa. Nah, kok terus milih perangkat desa itu? Nggak nyambung ya saya pikirin. Kalau mungkin TPID ya hubungannya erat dengan semua, hubungannya erat dengan desa, tapi kenapa nggak berpikir untuk menjadi seorang pendamping desa? Karena sudah menjadi KPMD, pendamping desa itu kan bisa menjadi TPID, karena hubungannya juga pendamping desa, KPMD juga ada hubungannya pendamping desa, UPK juga demikian. Nggak terpikirkan untuk menjadi seorang pendamping desa? Karena syaratnya nggak masuk. Oh, syaratnya nggak masuk.
kalau untuk menjadi seorang perangkat desa syaratnya masuk. Oh. Kebetulan juga saya dari awal, dari dulu saya senang dekat dengan masyarakat, saya senang bergaul di masyarakat gitu. Nggak tahu, senang aja kalau saya harus ke sana sama masyarakat, sama ibu-ibu, bapak-bapak, ayo Mbak Mulat ini suka ini diajak komunikasi dengan beliau, saya senang aja. Sedangkan dari senang aja kalau saya tuh dekat dengan masyarakat. Oh, jadi tidak terpikirkan kalau menjadi perangkat desa. Karena banyak yang jadi perangkat desa itu, mohon maaf, pengetahuannya terbatas. Ya, hanya terkotak di desa saja. Ini yang perangkat desa yang mestinya lama ya. Tapi kalau yang sekarang anak muda, karena dengan perkembangan digital, perkembangan perekonomian dan perkembangan kebijakan sudah harus mengikuti. Nah, saat menjadi seorang perangkat desa paling penghasilannya itu dari nunggu atau tanah kas desa memang untuk perangkat desa itu. Nggak terpikirkan ini nanti bakalan saya itu hidup sederhana, mungkin nggak bakalan sekarang perangkat ada ini ya, ada tunjangan, ada bulanan rutin perangkat yang sekarang. Beda. Sekarang sejahtera perangkat. Sudah. Ada keinginan ingin mendaftarkan lagi menjadi seorang perangkat desa? Sudah nggak masuk usianya. Iya. Kalau kepala desa mungkin ya, kalau kepala desa mungkin. Maksudnya secara usia. Kalau pas kemarin saya itu 42 itu sudah limited. Oh, limited edition. Jadi besok udah nggak bisa lagi. Oke. Kembali lagi terkait untuk akhirnya oleh Bapak Kepala Desa Mbak Mulat diberikan amanah menjadi seorang direktur BUMDes. Itu sejak 2015 itu atau mulai terhitung 2000 pasca 2018. Oh, saat 2015 jadi apa di BUMDes itu? Saya bendahara. Oh, bendahara. Kemudian ada pergantian karena yang dua tidak aktif. Kemudian saya itu tinggal Mbak Mulat saya saja. sendiri, saya berjalan sendiri kan nggak mungkin juga. Saya di BUMDes sendirian lucu. Akhirnya saya matur ke pemerintah desa, saya butuh teman, Bapak, saya butuh teman untuk memajukan BUMDes. Kalau sendiri nggak mungkin. Akhirnya ya tadi Pak Lurah, silahkan mencari yang cocok, yang nyambung. Karena memang kerja kalau nggak nyambung nanti jalannya kan mesti nggak. Terus kenapa Mbak Pak Kades memilih Mbak Mulat untuk menjadi direkturnya? Waktu itu bukan Pak Kades ya, kita bertiga seperti apa ya, rembukan bertiga awalnya. Jadi teman-teman memilih saya sebagai direkturnya. Itu terus akhirnya Pak Lurah, Kepala Desa menyetujui, pemerintah desa juga menyetujui, BPD juga menyetujui. Ada musyawarah desa untuk pemilihan itu? Ya ngobrol aja, tidak berbentuk formal rapat forum enggak juga, tapi tidak sepihak, jadi beliau-beliau juga menyetujui. Terus apakah sudah dibuatkan SK-nya juga? Sudah. Sudah dibuatkan aja kan? Ya tentunya ada musyawarah desa. Ya mudah-mudahan ketika itu nanti semakin berkembang, semakin maju, mudah-mudahan itu bisa tidak ada problem. Itu nanti misalkan saran saja sih, bisa diupayakan dilengkapi dokumen supaya manakala BUMDesnya ini semakin berkembang tidak ada pihak yang ada kutip. Itu menjadi satu perhatian buat teman-teman sekalian pegiat desa, pegiat BUMDes dimanapun Anda berada, khususnya di Kabupaten Klaten. Cerita unik dari seorang perempuan di wilayah Kecamatan Padesaan Renggong yang banyak kegiatan sosial yang cukup besar, bahkan sampai pingsan ingin menjadi seorang perangkat desa. Cukup unik, perangkat desa menjadi mimpi. Padahal saya sendiri nggak punya keinginan ingin menjadi seorang perangkat desa, pusing di kegiatan dengan kegiatan masyarakat. Namun ternyata sekarang hidupnya di masyarakat, mau nggak mau, suka nggak suka, ya inilah kehidupan passionnya untuk sekarang menjadi seorang pegiat desa. Buat teman-teman yang menjadi satu inspirasi, BUMDes di masa pandemi punya usaha baru digital printing. Nah di masa pilkada ataupun mungkin ada kegiatan pemilihan umum atau kepala daerah, kepala desa, mungkin juga sekupnya presiden, ini menjadi peluang buat BUMDes
berkarya membantu untuk membuatkan spanduk MMT yang lain atau mungkin stiker ataupun yang lain hubungannya dengan promosi. Ini cukup menjanjikan. Buat teman-teman silakan Anda pertimbangkan, pikirkan untuk bisa mempertimbangkan usaha ini. Salah satu contohnya Bumdes Maju Makmur, Desa Kebunalas, Kecamatan Manisarenggo. Ini letaknya biar teman-teman tahu, ini kira-kira dari pusat kota Kabupaten Klaten kira-kira berapa kilo ke tempat Mbak Muna? 25 kilo dari pusat kota Klaten. Itu lewatnya jalurnya di Kecamatan Prambanan itu ke utara. Ini lokasinya dari Kabupaten Klaten kurang lebih 25 kilo. Ya. Anda nanti bisa lewatnya di Kecamatan Prambanan, Jalan Jogja Solo, bisa ke utara terus. Jadi arah ke mana? Ke Purun, wisata Purun Pawana itu. Oh. Jadi nanti bisa view-nya bisa melihat Gunung Merapi. Ya? Bisa di sana, bisa berkunjung di sana. Kesempatan untuk mengetahui bagaimana digital printing ada di sana. Ini sebuah berkah dan ini menjadi inspirasi buat teman-teman Bumdes dimanapun Anda berada yang masih berkutat atau memikirkan apa yang mau dilakukan, lakukan sekarang juga untuk usaha digital printing yang sudah terbukti oleh Mbak Munat, gadis gunung di Kecamatan Manisarenggo. Ini gadis gunung yang ada di lereng Merapi. Oke. Melihat dari sana daerah Merapi tentunya ada satu geliat usaha yang ada di sana, yaitu penambang pasir. Nah, penambang pasir ini saya tidak tahu penambang pasir ini benar-benar legal atau tidak, saya kurang paham. Kira-kira apakah ada kemungkinan Bumdes Maju Makmur ini berkeinginan ingin usaha itu? Mungkin bisa tidak usaha itu tapi menyediakan transportasi atau bagaimana, kira-kira bagaimana untuk jangka panjang? Kita belum berpikir kalau masalah penambang ya, karena memang ada dekat juga di sana. Cuma kalau untuk urusan dengan tambang pasir kita belum berpikir karena saat ini kebetulan alhamdulillah ada investor yang masuk ke Benaras yang mau bekerja sama dengan Bumdes untuk usaha stone crusher, penggilingan batu. Oh, penggilingan batu. Iya. Nah ini sudah mulai proyeknya sudah selesai, sudah mulai beroperasi dan dalam bulan ini kita rencana mau tanda tangan MOU dengan. Kira-kira investornya itu akan menginvestasikan anggarannya nyampe berapa? Itu nanti kita yang menyiapkan dananya. Jadi kan nanti kayak keluar masuknya truk itu loh, ya. Itu nanti harus melalui Bumdes. Jadi sistem pembayarannya melalui Bumdes. Bumdes itu kemarin kita ngitung sama teman saya, setiap minggu sekali harus menyiapkan uang sekitar 200 juta untuk transaksi truk. Nah, itu 200 juta. Itu untuk beli mesin atau transaksi? Bukan, untuk transaksi bayar ini. Pembelian batu itu. Keluar masuknya truk itu. Bawa batu. Iya. Nah, mesinnya sendiri disediakan investor. Itu dari investornya. Oh, berarti investor itu ngajak kerjasama dengan Bumdes. Mereka punya alat, nanti kerjasama, terus dari Bumdes mencari atau membeli dari para penambang batu itu setor ke Bumdes, kemudian Bumdesnya mengolah melalui mesin itu, atau bagaimana kira-kira? Enggak, cuma yang mencari dan ini sudah dari timnya investor itu kita cuma transaksinya saja yang melalui kita. Bumdes. Jadi truk, berapa truk yang kita bisa melalui kita seperti itu. Jadi daftarnya ke kita ke Bumdes, truk yang mau melalui transaksi itu. Bayarnya berapa itu? Ya nanti per kilo, saya belum ini. Anggaran 200 juta itu disediakan oleh Bumdes sendiri. Harusnya, cuma saat ini memang kita belum siap sebesar itu, makanya dalam jangka dekat kita mau ngobrol dengan pemerintah desa
mau mencari rekanan. Kemudian saya berpikir sama teman-teman saya, kalau mencari rekanan nanti yang susah kita di BUMDesnya, karena kita harus berpikir untuk bagi hasil dengan si rekanan, masih buat PAD, buat ini dan sebagainya. Kalau saya sih sempat berpikir pengennya kita cari uang lewat misalnya pinjam bank. Secara survei kita saya kira memenuhi syarat ya, karena pemasukan kita per bulan cukup bisa untuk istilahnya langsung dari digital bankingnya. Cuma saya dapat info ternyata dari dana desa itu boleh untuk modal itu, tapi dengan bahasa penyertaan modal. Tapi kayaknya dari segi itu pemerintah desa kurang setuju, karena bahasanya dari KI 250 juta masuk Arab ini istilahnya kemarin sudah dimodali mesin itu loh. Jadi kita masih akan ada pembahasan dulu dengan pemerintah desa, nanti anggaran sekitar 200-an juta itu mau dari mananya. Kalau saya pengennya, maksudnya saya dan tim saya pengennya kita yang mencari sendiri, tidak dari rekanan. Kalau rekanan itu nanti bagi kami ribet, karena kita harus bagi hasil dengan rekanan juga, belum buat PAD dan sebagainya. Tapi kalau kita mencari sendiri, pinjam di bank pun kan nggak masalah, kita mikirnya kan itu udah tanggung jawab kita. Cuma itu pun kita juga butuh persetujuan dari pihak pemerintah ya, harus kita tidak bisa lepas dari beliau-beliau. Ya, itu menjadi satu PR, Mbak Mula, yang nanti perlu dipertimbangkan lebih jauh. Karena bagaimanapun ini usaha BUMDes, usaha desa yang dikelola BUMDes ya, sebisa mungkin yang memikirkan adalah pemerintah desa. Itu anggaran. Karena kalau untuk yang sekarang ini BUMDes pinjam ke bank mungkin masih banyak pertimbangan dari pihak perbankan untuk mempertimbangkan BUMDes atas nama BUMDes sendiri itu bisa meminjam berinvestasi pinjam uang untuk sebuah usaha dari BUMDes itu sendiri. Yang mudah-mudahan ini nanti menjadi satu policy menjadi pertimbangan policy dan ada solusi yang terbaik dari usaha yang akan digeluti makmula di unit usaha yang baru. Nah, di kesempatan ini pula saya ingin tahu sih usaha yang ini tadi sudah cukup menghasilkan digital printing. Kira-kira konsumen yang sudah order pesan ke makmula itu bagaimana dari sisi kualitas ataupun bagaimana dari sisi pelayanan sehingga mereka memang sudah merasa nyaman untuk order ke BUMDes Maju Makmur. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kisi-kisinya ataupun salah satu faktor untuk mengikat calon konsumen supaya komitmen untuk selalu pesan ke tempatnya makmula. Kalau istilahnya mengikat ya belum ada, cuma selama ini kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Satu, dia kan pesan bisa sewaktu-waktu, kecuali kan memang kalau hari Minggu kita libur, kita memang nggak bisa menerima. Berarti 6 hari kerja ya? Iya, sampai Sabtu. Kalau salah satu fasilitas juga kita kan selalu memberikan yang terbaik. Misalkan kalau teman-teman itu pesan di Jogja, mengirim file atau pesan memberikan tulisan, biasanya cuma langsung dicetak, tidak dikonsultasikan dulu. Kalau kami, kita cek dulu, kita rubah, kita beneri, kita perbaiki, kita kirim dulu. Seperti ini kurang bagaimana, mau ditambahi apa, baru kita nanti sampai si pemesan itu oke, baru kita cetak. Dan itu mereka puas, mereka sangat puas karena selalu kita konsultasikan dulu sebelum cetak. Jadi kemungkinan salah itu sangat kecil. Oke, ya ini menjadi perhatian buat teman-teman, solusi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen di digital printing, karena dunia digital printing cukup besar, pasar-pasarnya cukup luas, persaingannya pun cukup kompetitif, karena salah satunya di kota Yogyakarta itu cukup banyak digital printing. Nah, ini BUMDes Maju Makmur
mencoba merambah di dunia digital printing, dan alhamdulillah di Manisrenggo menjadi satu unit usaha yang dikenal di lingkungan di Kecamatan Manisrenggo. Udah rekan-rekan, barangkali Anda masih berpolemik dengan apa yang mau dilakukan. Mungkin ini digital printing menjadi satu barometer keinginan pertimbangan untuk usaha BUMDes, tentunya dengan investasi kurang lebih 250 juta untuk alat itu ya. Jadi alat saja, jadi tempat harus sudah ada. Harus sudah disediakan, dan tentunya juga buat rekan-rekan pegiat BUMDes, jangan minta uang dulu. Lakukan dulu yang terbaik, insentif seberapapun, selama itu berkah, kita nikmati bareng-bareng. Nah, karena ini adalah usaha BUMDes, butuh perjuangan. Salah satu contoh pejuang BUMDes kebetulan seorang wanita yang ingin memajukan desanya, memberikan yang terbaik buat desa, tentunya di Kabupaten Klaten, yang umumnya di Indonesia. Para pejuang BUMDes, pegiat desa dimanapun Anda berada, cukup lumayan lama kita berdialog dengan Mbak Mulat. Di sesi terakhir ini saya akan persilakan kepada Mbak Mulat untuk mempromosikan BUMDes Mbak Mulat. Barangkali nanti teman-teman yang ingin studi banding atau berkomunikasi bisa menghubungi kami atau bisa langsung berkunjung ke Mbak Mulat di BUMDes Maju Makmur. Kami persilakan. Ya, buat teman-teman penggiat BUMDes di Kabupaten Klaten maupun sekitarnya maupun di seluruh Indonesia, monggo yang mau berkunjung atau bertukar pikiran tentang BUMDes atau dengan usaha digital printing, silahkan mampir ke BUMDes kami, BUMDes Maju Makmur Desa Kebunaras, Kecamatan Manisrenggo. Nanti di sana kita bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin ada di kecamatan lain yang mau mengembangkan usaha yang sama, tapi jangan di kecamatan yang sama karena nanti akan menjadi pesaing saya. Jadi saya mohon untuk kecamatan lain tentunya, syukur untuk Kabupaten Klaten, karena saat ini untuk Kemalang, Prambanan, Sleman sebelah Selatan, timur itu sudah ke BUMDes kami. Jadi untuk teman-teman di kecamatan yang jauh di sana, silakan menimba ilmu ke tempat kami. Karena kalau di sekitar kami itu akan menjadi pesaing kami tentunya. Demikian teman-teman, itu aja. Nanti monggo yang pengen tahu banyak tentang BUMDes kami, silahkan berkunjung ke tempat kami atau bisa ke via telepon. Terima kasih. Nah, ini kalau melihat dari promosinya saya jadi ingat seorang artis zaman dulu. Masih ingat nggak kira-kira teman-teman Ratmi B29? Nah, ini mesti lupa. Kalau anak-anak zaman itu mungkin akan tahu. Ya, ini hampir mirip dengan seorang artis. Nah, ini artis Indonesia yang artis dari desa, ingin membantu mendarmabaktikan pengalamannya beliau mengabdikan diri di desa. Buat rekan-rekan pegiat desa, pegiat BUMDes, tetap semangat, selalu berupaya menjadikan yang terbaik untuk desa Anda. Berikan yang terbaik di desa Anda, insya Allah sesuatu hal yang terbaik akan Anda peroleh. Tetap semangat, tetap berjuang membangun desa, satu Indonesia, BUMDes maju, kita maju bersama untuk Indonesia. Satu Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.